Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video viral yang menghujat 3 kitab yang diproduk oleh Hukama. Yang pertama adalah Al-Awfaq Al-Ghazali, yang kedua Manbaul Hikmah, dan yang ketiga Syamsul Ma'arif. Pada hari ini saya akan coba untuk mengulas dan membahas daripada 3 kitab tersebut. Diawali dari ilmu dari perspektif hukum, di mana ilmu itu dari perspektif hukum tidak terlepas dari 5 hukum. Yang pertama, ilmu itu ada yang wajib. Yang kedua, ilmu itu ada yang sunat. Yang ketiga, ada yang haram. Yang keempat, ada yang makruh. Dan yang kelima, ada yang mubah. Biasanya pembahasan ilmu hanya seputar fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ilmu itu ada yang hukumnya wajib, dan wajib juga terbagi 2. Ada yang wajib ain dan wajib kifayah. Maksud daripada ilmu yang fardu ain itu ilmu yang tidak ada rukhsah atau dispensasi bagi mukallaf atau orang muslim yang balik dan berakal, bodohnya ilmu tersebut. Nah, ilmu ini dibutuhkan untuk keabsahan keimanan, dan diantara ilmu ini yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua adalah ilmu usuluddin atau tauhid, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Kenapa kita itu diwajibkan untuk mempelajari ilmu usuluddin atau tauhid? Karena liislahil akidah, akidah kita itu harus benar. Dan kenapa kita harus mempelajari ilmu fikih? Karena islahil ibadah kita juga harus benar. Dan kenapa kita wajib ain hukumnya untuk mempelajari tasawuf? Karena di islahil batiniyah, hati kita pun itu harus benar. Adapun dalil yang berkenaan dengan ilmu fardu ain diantaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu adalah kewajiban baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Muhammad bersabda, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Artinya, yang paling utama ilmu itu adalah ilmu hal atau ilmu perbuatan, dan yang paling baik amal adalah menjaga tingkah laku. Sehingga Imam Al-Ghazali itu memberikan status hukum bahwa mempelajari ilmu tersebut semuanya adalah mutlak kewajiban. Wa zahiru kalamil Ghazali wujubu ta'allumi dzalika matlaqan. Dan juga termasuk ilmu yang wajib ain itu atau wajib secara individual adalah tajwid dalam Fatihah. Kenapa tajwid dalam Fatihah itu wajib ain? Karena Fatihah itu merupakan rukun salat yang tidak bisa ditinggalkan setiap hari dalam beribadah. Yang kedua, fardu itu disebut dengan fardu kifayah atau fardu secara kolektif. Artinya, kalau dalam satu komunitas itu ada sebahagian yang melakukan, maka komunitas tersebut itu tidak mendapatkan dosa. Artinya, kifayah cukup dengan sebagian dan kewajiban tidak harus dengan semuanya. Ilmu yang termasuk ke dalam fardu kifayah itu diantaranya adalah menghafal Al-Quran atau tahfidz Quran. Maka di dalam jarak 1 qasar
itu diharuskan harus ada orang penghafal Al-Quran. Dan ini sama dengan seorang hakim pun itu diperlukan. Tetapi semuanya tidak harus menjadi hakim, tapi harus ada sebahagian yang jadi hakim. Begitupun penghafal Al-Quran tidak diwajibkan semuanya, tetapi ini termasuk fardu kifayah. Rupanya cukup beralasan ketika tahfidz Quran itu fardu kifayah, karena melupakan Al-Quran itu merupakan dosa yang sangat besar. Wa nisyanuhu walau bi ujrin kamarodin wastighalin bi ainiyin kabirah. Jadi melupakan hafalan Al-Quran walaupun uzur seperti sakit dan juga disibukkan dengan fardu ain, maka hukumnya adalah dosa yang besar. Di samping contoh tadi bahwa yang termasuk fardu kifayah itu adalah menghafal Al-Quran, juga contoh yang lain tajwid selain daripada surat Al-Fatihah itu termasuk fardu kifayah, dan juga ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran termasuk adalah kewajiban secara kifayah. Cuma harus diketahui bahwa ilmu kedokteran ada yang langsung bersumber dari Allah dan juga ada yang bersumber dari pereksperimen atau percobaan. Yang kedua, ilmu itu ada ilmu sunat kalau dilihat dari perspektif hukum. Contoh ilmu yang sunat adalah ilmu retorika atau rokoik. Kenapa disunatkan? Karena di dalam berdakwah tentunya akan menyampaikan Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi, di mana semuanya harus diterima oleh audiens atau jamaah. Maka untuk diterima ini itu disunatkan kita untuk mempelajari ilmu retorika. Yang ketiga, hukum daripada ilmu itu adalah ada ilmu yang haram. Apa yang termasuk ilmu yang haram? Yang termasuk ilmu yang haram itu adalah ilmu sihir. Mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir hukumnya adalah haram. Fa inna ta'allumahu wa ta'limahu haramani mubsyaqani balayan haru illa ala yatim fasik. Belajar ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir hukumnya adalah haram dan akan membuat orang menjadi fasik, bahkan tidak keluar ilmu sihir kecuali daripada tangan-tangan orang yang fasik. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ilmu sihir? Sumber daripada ilmu sihir itu ditopang oleh 4 hal. Yang pertama adalah barang atau benda yang berkhasiat. Yang kedua adalah perhitungan. Yang ketiga adalah tempat keluar bintang atau matoli. Dan yang keempat adalah mantra-mantra. Mantra tersebut mengandung kekufuran dan juga menjijikkan dan berseberangan dengan syarak atau dengan agama. Dengan kalimat tersebut, penyihir meminta pertolongan kepada setan. Dari ketiga hal tersebut, yakni khasiat benda-benda, perhitungan nujum, dan mantra-mantra, itu akan terjadi keanehan terhadap orang yang terkena sihir. Pelaku orang yang melakukan sihir atau pelaku sihir itu hukumnya fasik. Bahkan pelaku sihir itu bisa jatuh ke dalam kubangan kekufuran. Apa yang menjadikan orang yang mempraktekkan sihir itu jatuh ke dalam kekufuran? Jika di dalam prakteknya itu ada unsur mengibadahi makhluk atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, misal menyembah bintang, mengagungkannya disamakan dengan mengagungkan kepada Allah, dan meyakini makhluk tersebut memberi efek atau taksir, dan meyakini bahwa sihir itu diperbolehkan. Maka jika ketika tidak taubat
orang pelaku sihir itu bisa mendapatkan hukuman had kalau di dalam hukum Islam. Selanjutnya, macam-macam atau varian daripada sihir itu banyak. Di dalam kitab Fawaidul Makiyah itu disebutkan yang termasuk varian sihir itu diantaranya ada yang disebut dengan ilmu semia, ada juga yang termasuk ilmu hemia, ada juga yang termasuk ilmu tolasim, ada juga yang termasuk ilmu wafak, ada juga yang termasuk ilmu ruqyah, ada juga yang termasuk ilmu istiqdam, dan juga ada yang termasuk ilmu nusrah atau nasroh. Itu semuanya termasuk daripada sihir. Semia, hemia hampir sama, cuma efek yang berbeda. Hemia lebih besar, efeknya semia lebih kecil. Misal, orang dengan pandangan mata bisa menjatuhkan burung dari udara. Orang dengan tangannya bisa mencerabut pohon yang sangat besar. Dengan minyak itu menimbulkan hayalan tertentu. Itulah semia hemia. Ada juga tolasim. Kalau tolasim itu garis-garis yang tidak dapat dipahami, atau setiap asma tetapi bukan bahasa Arab yang tidak dapat dipahami makna dan maksudnya. Imam Al-Ghazali menyamakan antara ilmu tolasim itu dengan sihir. Qala Al-Ghazali fil Ihya wa ba'dul ulumi rubbama kana muzirran li sahibihi aw bi ghairihi kama yuzammu amal as-sihri wa tolasim. Kama yuzammu amal as-sihri wa tolasim. Beliau mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa sebahagian ilmu itu terkadang ada yang memberikan mudarat kepada pemilik. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya bahwa sebahagian ilmu itu terkadang ada yang madarat kepada yang memilikinya dan juga madarat kepada orang lain. Seperti hanya dimasukkan terhadap ilmu yang tidak baik adalah perbuatan sihir dan tolasim. Selanjutnya, yang termasuk ilmu sihir itu adalah wafak. Tetapi untuk wafak yang termasuk sihir itu adalah wafak yang digunakan untuk hal yang haram. Artinya adalah jika wafak digunakan untuk sesuatu yang mubah atau diperbolehkan, maka hukumnya tidak haram. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengarang kitab Fawaid Al-Makiyah halaman 12, wal aufaku tarji'u ila munasabatil a'dad. Jadi wafak itu dikembalikan kepada bilangan yang munasabah atau sesuai. Wa kana al-Ghazali ya'tani biha katsiran hatta yunsaba ilaihi ilmuha. Sehingga karena Imam Ghazali sangat intens dan sangat perhatian terhadap ilmu wifik, maka wafak itu dinisbahkan atau disandarkan kepada beliau Al-Imamul Ghazali. Wal haqqu annahu la mahdhura fi. Pendapat yang benar bahwa wafak itu hukumnya tidak haram in ustumilani mubahin, kalau wafak itu digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan. Fajalul qarafi al-awfaqo minas sihri mahmulun alama idastu'ina bihi ala haramin. Imam Qarafi itu mengharamkan wafak atau wafak termasuk daripada ilmu sihir. Maksud beliau adalah wafak yang dipakai untuk sesuatu yang haram. Artinya wafak itu ada yang termasuk sihir dan ada wafak yang tidak termasuk sihir. Selanjutnya varian daripada ilmu sihir itu adalah ruqyah. Apa yang dimaksud dengan ruqyah?
ruqyah itu adalah lafaz-lafaz tertentu, dengan lafaz tersebut itu dapat mendatangkan kesehatan. Di dalam kitab Kafil Hanabilah itu ditulis asihru ruqan wa azaimun wa uqadun tu'asiru fil abdani wal qulub fayumridu wa yuqilu wa yufariqu bainal mar'i wa zawji. Sihir itu diantaranya adalah ruqyah, azimah-azimah, buhul-buhul, sehingga memberikan efek terhadap badan dan hati, sehingga dapat memberi rasa sakit, bisa membunuh, dan juga dapat memisahkan antara suami dan juga istri. Selanjutnya, yang keenam, varian daripada ilmu sihir itu adalah azaim, azimah-azimah. Yang dimaksud dengan azaim adalah kalimat-kalimat apabila dibaca, malaikat akan membantu untuk memerintahkan jin, dan jin tersebut akan melaksanakan apa yang diinginkan si pemilik azimah. Selanjutnya ada istihdam. Apa itu istihdam? Istihdam itu meminta bantuan baik terhadap bintang-bintang ataupun terhadap jin. Fasilitasnya adalah dengan jampi-jampi atau mantra-mantra atau ucapan-ucapan untuk berkomunikasi dengan bintang atau jin. Dan ini hukumnya haram karena termasuk ke dalam ilmu sihir. Yang terakhir adalah nasroh atau nusroh. Nah, ini adalah ilmu untuk melepaskan sihir. Melepas sihir dengan sihir hukumnya haram. Apabila nasroh ini diambil dari Quran, hukumnya mubah atau boleh. Maka rupanya istilah yang tepat itu bukan ruqyah syar'iyah tapi nasrah, karena ruqyah itu terkhusus kepada lafaz-lafaz yang bukan daripada Al-Quran. Maka dengan demikian itu secara fikih tidak boleh memberikan upah kepada orang itu yang mengklaim dia mengeluarkan jin. La yajuju al-ju'alu ala ikhrajil jan minal insan li'annahu la yurafu haqiqatuhu. Kenapa tidak boleh kita memberi upah kepada mereka yang klaim mengeluarkan jin? Karena hakikat jin siapapun itu tidak ada yang tahu. Selanjutnya dari perspektif hukum, di samping ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ilmu juga ada yang makruh. Mana contohnya? Itu ilmu yang hukumnya makruh. Contoh ilmu yang makruh adalah ilmu untuk mengetahui terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, atau yang disebut dengan kusuf dan khusuf. Kusuf gerhana bulan, kusuf adalah gerhana matahari. Dan mengetahui kusuf-kusuf juga ini adalah termasuk ilmu nujum. Maka tidak semua ilmu nujum itu hukumnya haram. Ada juga ilmu nujum yang hukumnya wajib. Contoh, ketika kita ingin mengetahui waktu sholat, kita ingin mengetahui arah kiblat, tetap ini berhubungan dengan bintang. Tetapi mempelajari untuk mengetahui waktu sholat, walaupun ini ilmu nujum tetapi hukumnya wajib. Bahkan pengarang Bughiyah mengatakan bal tatahattamu ma'rifatuha, bahkan sangat wajib itu mengetahui. Ada juga ilmu nujum itu yang sunat. Contohnya adalah orang yang berlayar, angkatan laut, mereka harus pakai ilmu perbintangan itu untuk mengetahui arah. Itu hukumnya adalah sunat. Ada yang makruh. Nah, termasuk makruh adalah kusuf dan khusuf. Ilmu perbintangan yang haram itu adalah ilmu nujum yang dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Misalkan mengetahui kematian dan menentukan pencurinya.
karena nanti akan berhubungan dengan perdukunan atau yang disebut dengan kahin atau arraf. Istilah Indonesia dukun, tetapi kalau di dalam bahasa Arab ada kahin, ada arraf. Kalau kahin, orang yang bisa memprediksi atau mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Kalau arraf itu sebaliknya, dia memprediksi sesuatu yang sudah terjadi. Inilah pembagian daripada ilmu kalau dilihat dari perspektif hukum. Jadi ilmu itu ada yang wajib, baik wajib ain ataupun wajib kifayah. Ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, juga ada yang mubah. Masuk terhadap isu yang berkembang bahwa ilmu Aufaq atau kitab Aufaq Al-Ghazali, Manba Ushulul Hikmah, Syamsul Ma'arif itu adalah kitab-kitab sihir. Diawali dari kitab Aufaq. Kalau kita lihat, Aufaq itu kan asal kata dari wafaqo. Kalau misalkan ada kalimat wafaqol amru, maknanya kanal amru sawaban muwafiqan lil murad. Artinya sesuatu itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan. Dan wafaq ini menjadi istilah di dalam ilmu hikmah. Ilmu hikmah dari dulu sudah terkenal. Itu baik di kalangan umat Islam umumnya, khususnya di kalangan para santri. Dan banyak juga para santri itu yang memperdalam akan ilmu hikmah. Karena di antara faidah ilmu hikmah itu ibarat sabun dengan pakaian. Sabun bisa mensucikan pakaian, bisa membersihkan pakaian. Ilmu hikmah pun bisa mensucikan nafsu seseorang karena berhubungan dengan ruhani. Tetapi mengkaji ilmu hikmah itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga kadang-kadang para kiai itu menyampaikan persyaratan-persyaratan itu yang cukup juga berat. Sehingga kalau terlihat itu yang belum pas dan pantas menerima, maka itu tidak pernah diberikan. Sebagaimana pengarang Jawahir juga mengatakan tidak kurang syarat dalam pengamalan ilmu hikmah ini 12. Di antaranya 3. 1. Ilmu hikmah itu harus diijazahkan. Maka tidak bisa ilmu hikmah ini kita amalkan tanpa ijazah. Karena itu persyaratan di dalam ilmu hikmah. Yang kedua, di dalam ilmu hikmah itu harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang utama di dalam kitab hikmah. Sehingga pada akhirnya nanti syarat yang ketiga itu bisa dilakukan karena tidak boleh ilmu hikmah ini dipergunakan itu sembarangan. Wafaq atau wifik sebetulnya sebelum Imam Al-Ghazali itu ini sudah berkembang. Ini terbukti ketika sebelum Imam Al-Ghazali itu wipik musalas bentuknya adalah segitiga. Tetapi ketika ilmu ini sampai kepada Imam Al-Ghazali, maka musalas yang bentuknya segitiga itu berubah menjadi bujur sangkar. Nah, maka dengan inovasi inilah itu terkenal dengan musalas Al-Ghazali begitu. Nah, maka Al-Ghazali itu bukan hal yang aneh ketika beliau itu spektakuler di dalam keilmuan. Contoh saja, bukan hanya di dalam ilmu hikmah. Ketika para ulama itu berdebat tentang status hukum daripada ilmu mantik, beliau menyatakan man la ma'rifata lahu bil mantik la siqata bil.
Orang yang tidak tahu mantek, kata Imam Al-Ghazali, jangan dipercaya keilmuannya. Padahal di dalam Sulamun Awraf itu kan terlihat ada perdebatan ulama tentang hukumnya. Walhal fi jawazil istighali bihi ala salasatin aqwali. Ibnu Sholahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi an yuqlam. Wal qaulul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarih. Marisus sunati wal kitabi liyahtadi bihi ila shalah. Jadi perdebatan tentang hukum mempelajari ilmu mantik pun itu terjadi. Terbagi ke dalam 3 pendapat. Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu mengharamkan. Ada juga sebagian yang membolehkan, tetapi pendapat yang masyhur boleh bagi orang yang sempurna akalnya atau tidak idiot. Ini dalam rangka mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau mengatakan, orang yang tidak tahu mantik jangan dipercaya keilmuan. Cukup radikal pemikiran daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kembali kepada WIPIK. Sehingga dengan adanya inovasi Imam Al-Ghazali dalam WIPIK, nah maka WIPIK ini selalu dinisbahkan itu kepada Al-Ghazali. Berbicara WIPIK dan Al-Ghazali. Nah jadi kalaupun kita berhubungan ini dengan kitab Awfaq, oke, itu yang pertama alternatif kesimpulan. Bisa saja bahwa Awfaq ini tidak dikarang oleh Al-Ghazali karena mungkin banyak itu kekurangannya, atau pendukung bahwa ini oleh Imam Al-Ghazali. Nah tetapi karena memang musalas ini adalah sudah disematkan kepada beliau, dan di dalam Awfaq itu banyak sekali wifik-wifik terutama musalas, maka Awfaq ini lil Ghazali rahimahullah dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Yang kedua, bisa saja Awfaq ini memang karangan daripada beliau sendiri, walaupun memang tidak luput daripada kritikan. Misal kritikannya, 1, ada kontradiktif tahun di dalam kitab. Imam Ghazali meninggal tahun 505, Al-Buni lahir 521, tapi ternyata di Awfaq ada pengutipan Al-Ghazali terhadap Al-Buni, sehingga ini tidak bisa diterima dan tidak bisa dipahami. Yang kedua, mungkin di dalam Al-Awfaq itu membuat obat harus menggunakan najis, bahkan memakannya. Tidak mungkin ulama mengajarkan itu. Di antaranya juga ada fasilitas pembunuhan kodok, karena ini tidak sesuai dengan hadis Nabi yang melarang pembunuhan kodok. Nah tetapi bisa saja Awfaq ini dikarang beliau, kritikan pertama misalkan tentang kontradiktif. Misalkan tadi ada kontradiktif antara lahirnya Al-Imam Al-Ghazali dengan lahirnya Al-Buni dan meninggalnya Al-Ghazali. Saya rasa di dalam budaya menulis itu kesalahan bisa terjadi. Nah maka setiap ulama itu di dalam kitabnya dia suka memberikan pesan, janganlah hasud. Kalaupun memang ada sesuatu yang timbul dari lupa atau suqtatul kalam. Suqtatul kalam artinya terpelesetnya kalam. Siapa saja bisa salah, begitu. Nah kita bukan membela, tetapi contoh real silahkan oleh bapak-bapak itu buka kitab Jawahirul Bukhari, itu yang jumlahnya itu kalau tidak salah berapa, 700 atau 7.000 hadis. Nah cetakan awal ketika membahas tentang mencium tangan orang yang punya ilmu adalah sunnah, tapi cetakan baru itu berubah, bukan yusannu tapi yubahu. Ini kan anehnya satu kata tapi berubah. Apakah ada intervensi? Kita wallahu a'lam.
Karena perubahan itu bisa saja ada intervensi ataupun memang kesalahan penulis. Sehingga akhirnya ini kan menjadi dasar juga ketidakpercayaan bahwa Al-Awfaq itu bukan karangan Al-Imam Al-Ghazali. Tapi saya rasa ini bisa juga kesalahan atau ada yang mencoba untuk salah. Nah yang kedua, Awfaq itu dikatakan ilmu sihir karena kolaborasi dengan ilmu nujum. Saya tadi menyampaikan bahwa tidak semua ilmu nujum itu hukumnya haram. Ada yang fardu, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Ilmu nujum yang haram itu yang menguak hal yang gaib. Karena hubungan dengan perdukunan, selama tidak menguak hal-hal yang gaib, itu haramnya. Nah, adapun memakai najis dalam pengobatan dapat dibolehkan dengan satu kondisi. Al-hukmu yadurru ma ilatihi wujudan wa adam. Adanya hukum itu karena ada elatnya. Ketika elat berbeda, maka hukum bisa berbeda. Biarpun dengan najis yang tadinya tidak boleh, bisa saja menjadi boleh. Terus misalkan ada prakteknya harus membunuh kodok misalnya. Dengan ada ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh membunuh kodok karena suara kodok itu adalah tasbih. Seolah-olah larangan ini menunjukkan haram. Sehingga ketika dipraktekkan dalam Awfaq ini kita melakukan sesuatu yang haram. Tetapi Imam Ad-Daruqutni ketika ditanya tentang status hadis itu, ternyata Imam Az-Daruqutni mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Nah artinya adalah bahwa kitab Awfaq saya bisa menyimpulkan, punya zon atau punya prasangka kuat bahwa betul ini ditulis itu oleh Imam Al-Ghazali. Nah karena memang kalau melihat bahwa dari segi wafaknya pun secara hukum itu tidak haram apabila digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan. Karena wafak itu hukumnya bisa masuk sihir dan bisa juga tidak termasuk sihir. Lebih jelas kita bisa lihat itu di dalam kitab Fatawi Hadisiyah. Dan ini betul-betul fatwa daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Wasu'ila fasahallahu bimudad. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya ma hukmu ilmil Awfaq. Beliau ditanya apa hukum daripada ilmu wafak. Fa'ajaba nafa'allahu bi'ulumi. Maka beliau menjawab semoga Allah memberikan kemanfaatan terhadap ilmu beliau. Beliau melanjutkan bi anna ilmal awfaqi yarji'u ila munasabatil a'dad wa ja'liha ala syaklin mahsus. Bahwa sesungguhnya ilmu wafak itu dikembalikan kepada bilangan-bilangan yang pantas dan dijadikannya terhadap bentuk yang tentu. Hada ka'ayyakuna syaklun mintis ibuyutin. Hada ini seperti halnya syakalnya itu 9 kotak. Artinya musalas. Karena musalas itu adalah 3 kotak ke pinggir dan 3 kotak itu ke bawah. Kalau dikalikan 3 kali 3 adalah 9. Mablagul adad min kulli jihatin khamsata asyar. Jadi penjumlahan bilangan dari setiap jihad itu 15. Walaupun sebetulnya pengistilahan jihad itu dari atas ke bawah. Karena kalau dari pinggir itu dilun, kalau ke bawah jihad. Artinya kalau horizontal dilun, kalau vertikal itu jihad, kalau diagonal disebutnya itu futur kalau tidak salah. Nah, tetapi di sini mengatakan hanya jihad saja. Artinya kalau dijumlahkan baik diagonal, vertikal dan juga horizontal itu jumlahnya adalah 15. Wahwa yanfa'u lil hawais. Nah itu.
itu bermanfaat untuk kebutuhan. Wa akhrajil masjun wawan janin, bahkan bukan hanya kebutuhan, orang mau melahirkan bisa itu dipakai menolong orang yang melahirkan, atau orang yang tertahan itu bisa bebas dengan berkahnya wifik musalas itu, wa kullu ma huwa min hadal ma, dan semua yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Wa dzabituhu batodin jahazin wahin, zobitnya adalah batodin zahajin wahin. Jadi ada tuh wifik batodin ini menggunakan huruf jumali ya, karena huruf itu ada abjadi, ada jumali. Nah, jadi orang kalau mau mempelajari wifik itu harus tahu huruf jumali. Sama halnya ketika mau mempelajari ilmu falak. Lihat Sulamun Nayyirin itu disajikan oleh huruf jumali. Abajadun hawajun atau yakun lamunun sa'apasun korosun tashaudun dodobun batodin bak 2 atau 9 dan kalau dijumlahkan 15. Zahajin wahil, nanti jumlahkan horizontal, vertikal, dan diagonal semuanya akan 15. Wa kana al-Ghazali ya'tani bihi katsiran hatta nusiba ilaihi. Nah, sehingga Imam Ghazali itu sangat mementingkan gitu tentang hal wafat ini, sehingga wifik ini dinisbahkan kepada beliau. Wala mahdurofi, dan tidak diharamkan itu menggunakan itu wafat in ustumila limubahin, apabila wafat ini digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan. Bihila fima ida ustu'ina bihi ala haramin, berbeda kalau wipiknya ini digunakan untuk haram. Wipik bisa jadi haram karena sihir, karena digunakan untuk haram. Tetapi kalau digunakan untuk mubah, maka tidak masuk kategori sihir dan diperbolehkan dan tidak haram. Oh, Imam Qarafi mengharamkan. Makanya di sini yahmilu al-Qarafi al-awfaku minas sihri. Jadi Imam Qarafi mengharamkan wifik itu dimungkinkan yang haram yang dimaksud oleh Imam Qarafi adalah wafat yang digunakan untuk sesuatu yang haram. Jadi sebetulnya deal semuanya juga di dalam menghukumi daripada wafat ini adalah boleh sejauh mana dia menggunakan untuk kebaikan ya, atau yang diperbolehkan. Selanjutnya ini khusus aufak ya. Ada juga misalkan kitab Manba dan juga Samsul Ma'arif. Nah, kitab Manba, kitab Manba itu isinya adalah satu dasar-dasar daripada ilmu hikmah. Yang kedua, cara membuat wifik. Nah, yang ketiga itu syarah atau penjelasan Barhati, perjanjian lama, dan syarah daripada Jalut. Aku jin jalutu jalat, semuanya itu asma Allah kalau dikonversi ke Arab. Nah, juga dalam kitab Samsul Ma'arif, nah ini dalamnya adalah hukum-hukum romal, khasiat bintang-bintang, khasiat buruj-buruj, dan khasiat planet atau kawakibus sayaro. Sebetulnya keduanya tidak ada yang salah ya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang di dalam ilmu bukan hanya ilmu tentang ini, ada ilmu yang lain juga itu yang sifatnya adalah non etis. Contoh misalkan sosiologi. Ciri khas daripada sosiologi itu adalah ilmu yang non etis. Kenapa? Lihat, dalam sosiologi itu diajarkan tentang stratifikasi. Orang diklasifikasi kaya, menengah, dan miskin. Bahkan diklasifikasi menurut ras yang kulit putih, kulit hitam. Padahal dalam agama, inna akramakum innallaha atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling mulia. Kalau begitu, ini kan kurang ajar ilmu sosiologi ini kok. Orang dibeda-bedakan dan dikelas-kelaskan, gimana ini?
Tetapi yang jelas ilmu ini kan ciri khasnya itu adalah fakta. Karena faktanya memang ada orang hitam, ada yang putih, ada kaya miskin. Ini menjadi objek bahasan, bukan berarti harus menghina. Nah, maka sosiologi itu non etis. Maka ketika misalkan membahas tentang khasiat daripada planet, khasiat buruj-buruj, karena memang yang namanya ilmu ini mungkin itu disimpulkan daripada eksperimen. Faktanya seperti itu. Adapun di dalam pelaksanaan tadi sudah jelas, ya. Ibarat golok, ibarat pedang. Pedang bisa saja itu dipakai untuk membunuh. Pedang bisa saja bermanfaat untuk sesuatu membantu kehidupan, untuk cari kayu bakar dan sebagainya, tergantung orang yang menggunakannya, ya. Maka pada pembahasan ini saya akan tutup mengutip perkataan daripada Al-Buni pada halaman 2 di dalam kitabnya Syamsul Ma'arif. Haram hukumnya kepada orang itu yang menerima kitab ini atau Syamsul Ma'arif itu untuk disampaikan kepada orang yang bukan ahlinya dan dibicarakan bukan pada tempatnya, karena hal tersebut itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Itulah penutup dari pembahasan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama tingkatkan akhlak kita dan etika kita. Tidak lantas kita menghakimi para ulama. Kita belum tentu sampai kepada ilmu-ilmu mereka. Kita hanya menilai satu titik untuk air yang ada di dalam lautan. Artinya adalah kedepankan sifat sifat musawwibah, tidak mengedepankan sifat mukhati'ah. Musawwibah, kita selalu berhusnuzon bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebenaran dan kita tidak selalu menyalahkan. Siapa tahu kita belum sampai terhadap apa yang dimaksud oleh pendahulu-pendahulu kita. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kealpaan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.